Video ini hanya untuk mereka yang punya logika. Bagi yang tidak punya logika, skip aja. Kita layak prihatin dengan diskriminasi terhadap umat Kristen di Parepare, Sulawesi Selatan. Bila selama ini kita lebih sering mendengar bagaimana umat Kristen tidak bisa membangun gereja atau ibadahnya dibubarkan, kini di Parepare terjadi diskriminasi lain. Di Kecamatan Soreang, pembangunan sekolah Kristen Gamaliel diminta dihentikan oleh sebuah kelompok Muslim bernama Forum Masyarakat Muslim Parepare, FM2P. Kaum intoleran ini bahkan melakukan aksi unjuk rasa ke DPRD pada Jumat 20 September yang lalu. Yang menyedihkan, setelah melakukan rapat dengar pendapat, DPRD ternyata menyetujui permintaan FM2P ini. Saya belum tahu apakah pemerintah daerah di sana akan mengikuti permintaan DPRD. Yang jelas, Abdul Hayat Ghani yang baru saja dilantik sebagai pejabat wali kota Parepare menyatakan akan memberi perhatian serius. Kita perlu rumuskan solusi terbaik untuk persoalan ini, kata Abdul Hayat. Demo penolakan pembangunan sekolah Gamaliel ini adalah yang kedua kali. Tahun lalu, kelompok Islam Garis Keras juga menolak pembangunan sekolah Gamaliel yang sebenarnya sudah memperoleh izin pembangunan dari pemerintah. Ada beragam alasan penolakan dilontarkan. Pertama, FM2P menganggap sekolah Kristen itu tidak boleh dibangun di atas tanah yang mayoritas penduduknya beragama Islam. Mereka minta pembangunan dipindahkan ke lokasi lain. Kedua, sekolah itu dianggap belum memenuhi syarat perizinan. Ketiga, mereka berkeras bahwa masyarakat di Soreang Parepare tidak memerlukan sekolah baru. Masih banyak sekolah tersedia dan banyak di antara yang kekurangan murid, kata mereka. Keempat, mereka menganggap pendirian sekolah tidak memenuhi syarat yang ditentukan. Menurut mereka, surat keputusan Dirjen Bimas Kristen Kementerian Agama nomor 292 tahun 2022 sendiri sudah dinyatakan bahwa pendidikan keagamaan Kristen tidak boleh mendapat resistensi dari masyarakat. Jadi karena ada resistensi masyarakat, seharusnya pembangunan tidak dilakukan. Kelima, mereka menganggap pembangunan sekolah tersebut adalah bagian dari kristenisasi. Dalam pandangan saya, seluruh penolakan tersebut sepenuhnya mengada-ada. Pembangunan sekolah Kristen atau Katolik di Indonesia berlangsung di banyak daerah. Dan sebagian besar sekolah Kristen dan Katolik itu memang dibangun di daerah yang mayoritas penduduknya Muslim. Kita tak bisa lupa bahwa lebih dari 85% penduduk Indonesia adalah Muslim. Karena itu wajar saja kalau di Parepare atau di banyak daerah lainnya, mayoritas penduduknya ya memang Muslim. Dan selama ini pembangunan sekolah Kristen Katolik berlangsung aman-aman saja kok di berbagai daerah dengan penduduk mayoritas Islam tersebut. Tidak ada konflik, tidak ada kristenisasi. Kita juga jangan boleh lupa bahwa bangsa Indonesia memang tidak membeda-bedakan perlakuan terhadap warga berdasarkan agama. Umat Kristen Katolik punya hak yang sepenuhnya sama dengan umat Islam. Umat Kristen Katolik berhak untuk mengembangkan lembaga pendidikan Kristen sebagaimana umat Islam berhak mengembangkan lembaga pendidikan Islam, termasuk di daerah yang penduduknya mayoritas Kristen. Lembaga pendidikan Muhammadiyah misalnya, banyak dibangun di daerah Indonesia Timur yang penduduknya mayoritas ya non-Islam. Di sekolah-sekolah Muhammadiyah itu juga banyak terlihat murid-murid Kristen Katolik. Jadi di mana logikanya Parepare menolak sekolah Kristen? Soal belum dipenuhinya persyaratan pendirian sekolah juga mengada-ada. Pada saat demo berlangsung, sekolah sudah mulai dibangun. Dan pembangunan itu dimulai karena semua persyaratan yang ditetapkan pemerintah sudah dipenuhi. Sebagaimana diberitakan BBC.com, Ketua Yayasan Pendidikan Kristen Gamaliel, Juanda Alfonsius mengatakan mereka sudah memenuhi syarat-syarat pembangunan sehingga pemerintah mengeluarkan persetujuan pembangunan gedung atau PBG. Izin pembangunan itu sudah diperoleh dari pemerintah pada Juli 2023. Lahan yang digunakan semula adalah milik gereja yang kemudian diserahkan ke pihak yayasan untuk digunakan untuk mendirikan bangunan sekolah. Juanda juga telah menandatangani surat bermaterai yang menyatakan pembangunan bukan untuk rumah ibadah. Tahun lalu yang masih dipersoalkan adalah belum adanya syarat upaya pengelolaan lingkungan hidup dan upaya pemantauan lingkungan hidup. Kini syarat tersebut sudah dipenuhi, jadi seharusnya pembangunan bisa dilanjutkan. Pembangunan sekolah adalah upaya mencerdaskan bangsa. Di berbagai daerah di Indonesia sudah terbukti ada begitu banyak sekolah-sekolah Kristen Katolik berkualitas.
Di Jawa sini misalnya kami mengenal nama-nama sekolah seperti PSKD, Penabur, Santa Ursula, Tarakanita, Marijuana, Canisius, dan sebagainya. Kehadiran sekolah-sekolah Kristen Katolik tersebut justru membawa pola pendidikan berkualitas yang mencerdaskan bukan hanya murid-murid Katolik Kristen tapi juga murid-murid Muslim. Kalaupun dulu memang ada tuduhan kristenisasi, sekarang kita sudah melihat bahwa tuduhan tersebut mengada-ada. Tentu saja murid Islam di sekolah-sekolah tersebut harus mengikuti pelajaran Kristen dan Katolik. Namun itu hal yang lazim seperti kalau ada murid non-Muslim bersekolah di sekolah Islam. Sekadar sebuah mata pelajaran seperti matematika, bahasa Indonesia, dan yang lainnya. Jadi penolakan ini adalah sebuah bentuk keterbelakangan berpikir yang terus dipupuk untuk mendiskriminasikan umat Kristen Katolik. Gelombang reaksi memang sudah berdatangan. Salah satu yang paling keras datang dari influencer medsos Abu Janda. Di Instagramnya, ia memposting sebuah video yang menampilkan rapat dengar pendapat DPRD yang menolak pendirian sekolah Kristen Gamaliel. Dengan nada marah, Abu berkomentar, "Gila sih ini. DPRD akomodir aspirasi warga intoleran, ikutan menolak sekolah Kristen di kota Parepare." Dalam video itu terlihat Ibrahim Suanda, Ketua Pokja 3 DPRD Parepare, memutuskan menolak pendirian sekolah Kristen Gamaliel. Ibrahim mengatakan keputusan itu diambil setelah melihat aspirasi masyarakat, masukan dari beberapa anggota DPRD, dan pertimbangan ahli. Abu Janda menyatakan penolakan ini murni Kristenfobia dan merupakan penindasan terhadap hak umat Kristen oleh kaum mayoritas. Dengan masyghul, Abu mempertanyakan mengapa DPRD bisa tunduk pada warga intoleran dan mendukung penindasan terhadap hak minoritas di sana. Dengan lantang ia menghardik, "Wahai bapak-bapak DPRD Kota Parepare, apakah orang Kristen di sana itu warga kelas 2 yang boleh kalian injak-injak hak asasinya?" Abu juga mempertanyakan apakah DPRD dan pemerintah ingin memberlakukan syariat Islam sampai menolak sekolah Kristen. Dia bahkan mengarahkan permintaan pada Presiden Jokowi. "Pak Jokowi, buka mata Bapak," ujarnya. "Ini toleransi Indonesia yang Bapak bangga-banggakan ke Sri Paus, Pak. Toleransi dobol, Pak." Yang juga protes adalah Direktur Eksekutif Setara Institut Halili Hasan. Dia bilang insiden itu menandakan bahwa level toleransi paling rendah sekalipun belum terpenuhi di wilayah itu dan semestinya tidak dibiarkan oleh pemerintah setempat. Halili mengingatkan pihak gereja sudah mematuhi proses hukum yang ada. Kalau tidak diatasi, intoleransi itu akan meningkat dan akan terus terjadi. Kasus serupa pasti akan berulang, ujarnya. Halili juga menekankan penolakan pembangunan sekolah Kristen itu tidak beralasan sebab tidak ada regulasi yang mempersyaratkan keagamaan tertentu untuk mengurus perizinan. Kita tentu harus terus bersuara mengingatkan masyarakat Parepare untuk tidak lagi menolak pembangunan sekolah Gamaliel. Penolakan itu mencerminkan ketidaktoleranan, sikap diskriminatif, dan penolakan terhadap prinsip keberagaman dalam berbangsa dan bernegara. Penolakan ini bahkan bertentangan dengan ajaran Islam yang sesungguhnya. Saya juga khawatir bahwa di belakang aksi intoleran ini adalah justru para pemilik dan pengelola sekolah di sana yang risau bahwa kehadiran Gamaliel akan mempersempit pasar mereka. Jadi, ini bukan soal ideologi, tapi soal bisnis. Karena itu mudah-mudahan pemerintah, partai politik, para wakil rakyat bersedia berpikir terbuka untuk menangani kasus ini. Izinkan Gamaliel berdiri. Indonesia adalah satu untuk semua. Ayo gunakan akal sehat, karena hanya kalau kita gunakan akal sehat, Indonesia akan selamat.